Saya merasa tidak kuat menghadapi mertua yang setiap hari ada saja acara di rumah dan membuat pekerjaan rumah itu makin banyak saya kerjakan. Sudah badan capek, masih saja dikritik. Sayurnya kurang pedas, keasinan, atau ada aja yang kurang di mata mertua. Rasanya saya lebih bahagia ketika belum menikah. Aduh, ngenes banget deh bun hidup saya. Nyesel nikah. Boleh gak sih kalau kabur aja? Mertua memperlakukan menantu layaknya pembantu. Sinetron ya. Ketika ini misalnya dikomunikasikan dengan orang tua, mertua begitu, saya secara pribadi semacam ada takut ini salah paham juga nih. Misalnya dikomunikasikan, si mertuanya malah jadi merasa egonya itu diutik-utik begitu. Oh jadi selama ini tuh nggak mau nih, malah emosi. Kalau misalnya langsung pas kita musyawarah nih pisah rumah, bisa nggak sih? Tapi kan di surat disebutkan si mertuanya ngelarang, si anaknya nggak berani. Nah, kira-kira perlu bikin apa, skenario apa biar akhirnya seolah-olah terpaksa pisah rumah? Iya, pisah rumah ya. Iya, boleh sih dibikin skenario, tapi lebih baik sih jujur. Jujur ya. Jujur, karena kejujuran tuh lebih penting ya daripada kita bikin skenario kayak bikin drama gitu jadinya. Tapi Bunda Desi lebih menghargai kalau itu didasarkan atas kejujuran. Kejujuran dalam hal bahwa saya ingin lebih mandiri Bu gitu. Saya juga punya rencana agar kita bisa lebih dewasa lagi. Kalau sampai saya punya anak masih di tempatnya ibu, mungkin saya nggak akan berpikir untuk bisa lebih bersikap dewasa dalam mengenakodai rumah tangga ini. Dan itulah sebetulnya sikap seorang laki-laki sih, harusnya dia mengambil take responsible untuk peran itu dan akhirnya nanti menikmatilah prosesnya, bagaimana sih jatuh bangunnya dia untuk bisa membuat rumah tangganya bertahan gitu ya di tengah badai, di tengah kehidupan ini tanpa bantuan dari orang tuanya. Justru kalau dikangenin tuh enak Mas gitu, kalau kita pulang gitu ya, wah nanti dimasakin yang enak-enak gitu kan, jadi gak ada berantem, malah dikangenin, cucu-cucunya nanti disayang-sayang gitu. Coba kalau satu rumah kadang-kadang kan dimarahin lah, berantem lah gitu, ada aja pasti keributan-keributan yang membuat kita menjadi masalah. Pisah rumah tadi dikomunikasikan saja dengan jujur, pada intinya kemandirian begitu ya yang kita harapkan. Kalau yang kedua tadi saya sempat bayangkan ini kalau misalnya dikomunikasikan malah si mertua salah paham, merasa egonya diganggu, ini biar tidak seperti itu bagaimana? Jadi kalau udah ngomong nih Bun, tapi ternyata ketika diomongin terus mertuanya malah marah nih. Wah kamu tuh kayaknya gak suka ya dengan cara ibu begini gitu. Kalau beliau marah ya sebagai anak kita harus jangan ikut-ikutan marah kan, yang pertama itu. Yang kedua, duduk bareng diskusikan bahwa semua ini dilakukan untuk kebaikan bersama. Sampaikan kepada ibunda bahwa tidak ada satu kalimat pun untuk menyakiti beliau sebetulnya. Dan justru sahabat Indri harus melihat sisi positifnya gitu ya, bahwa bagaimanapun menetapkan batasan ini akan membuat semua orang menjadi lebih baik dan tidak merasa canggung gitu loh kedua-duanya. Karena kalau terintimidasi terus, suatu hari nanti dia akan menjadi bumerang gitu ya. Bumerangnya buat siapa? Termasuk buat suaminya, buat sahabat Indri, buat mertuanya sendiri. Karena ada kasus misalnya nanti kalau si sahabat Indri yang ini sampai yang ya udah kalau ibu mau gitu berantem nih gitu, sampai yang ribut besar kemudian dia pergi, kayak tadi kan dia udah mau kabur nih kan. Di suratnya kalau gitu saya capek Bun, saya kabur aja dari pernikahan ini misalnya kayak gitu. Jika sampai yang kedua pilihan yang tadi sahabat ini lakukan, dia kabur kemudian pulang ke rumah orang tuanya karena udah nggak kuat, yang terjadi apa? Kan yang rugi mertuanya sendiri dong, rumah tangga anaknya hancur. Anaknya kemudian tidak bisa mendapatkan istrinya lagi karena istrinya pulang dan gak mau ada di situ lagi misalnya. Nama baik mereka juga akan hancur kan. Apalagi zaman sekarang di media sosial gampang banget orang tahu masalah-masalah rumah tangga orang ya. Jadi perhatikan dengan hal-hal yang kecil seperti itu, bahwa daripada jadi bumerang buat kedua belah pihak, tiba-tiba udah meledak gitu, bahkan ini akan menghancurkan semuanya. Sebelum itu terjadi, sebelum kehancuran itu terjadi, cobalah untuk bernegosiasi, semuanya menurunkan ego masing-masing gitu,
Dan menetapkan batasan ini menurut Bunda adalah salah satu hal yang bisa dijadikan sebuah solusi. Agar apa? Agar masing-masing orang menghargai teritorialnya masing-masing. Seperti yang tadi Bunda contohkan, batasan itu bisa dijadikan misalnya, oke, Bun, Bu, kalau gitu kamar ini sama saya mau punya dapur sendiri nih. Ibu boleh masak sendiri tergantung selera ibu, tapi saya juga akan masak sendiri hanya untuk suami saya misalnya. Sehingga kita nggak usah ribut nih. Ibu mau masak sendiri silahkan, tapi saya akan memasak hanya untuk makanan saya sendiri. Biar apa? Biar kita nggak ribut, Bu. Saya juga biar nggak capek. Karena setiap kali saya masak misalnya, ibu selalu ngerasa masakan saya nggak enak. Daripada nggak dimakan, lebih baik kan ibu masak sendiri aja. Ibu juga nggak perlu memasakin saya nih, karena saya juga bisa masak sendiri misalnya. Jadi batasan itu sangat penting dilakukan ketika sebuah rumah tangga ada dua nahoda tadi ya, ada ibu mertua dan ada menantunya di situ. Gitu, Mas. Baik, pokoknya mau tidak mau ini harus dikomunikasikan ya dengan suami dulu, setelah itu dikomunikasikan dengan mertua si atau mertua ini. tadi ibu mertuanya tadi ya. Dan Jangan kabur sebelum sudah diupayakan komunikasinya ya. iya, jangan kabur dulu sebelum coba untuk diberikan penawaran-penawaran gitu ya. Penawarannya ini nih, penawarannya A B C D F G gitu. Kira-kira ibu mertua mau ambil yang mana nih penawarannya? Apa yang bisa dinegosiasikan nih dari masalah-masalah ini? Nah, itu yang harus dikerjakan sih sama sahabat Indri agar masalahnya bisa selesai. Dan kalau langkah ke-1 dan ke-2 kemudian tidak bisa dilakukan juga alias mentok gitu ya. Ya, jalan ketiganya ayo pindah rumah sama suami karena itu adalah jalan yang bisa melatih mental Anda untuk mandiri. Gitu. Sama ini ya mungkin dengan nomor 2 tadi sudah diupayakan mentok, maka pisah rumah itu pun akhirnya mertua juga ya sudah dah sepertinya memang harus pisah rumah ya. Iya, nanti kan gitu kan ribut terus nih kalau kayak gini. Apa nggak kasihan gitu anaknya setiap hari jadinya kan anaknya di tengah-tengah kan. Satu istrinya, satu ibunya, kan pusing nih. Bisa sakit nih gitu. Bisa stroke kalau dia terus-terusan seperti itu gitu. Itu sahabat Indri, mudah-mudahan bisa membantu permasalahannya dan tetap semangat ya. Baru setahun nih nikahnya gitu, jangan patah semangat dulu. Karena kalau kita ibadah itu pasti banyak godaannya, kan nikah ini ibadah ya. Sehingga pasti setan itu pengennya sih goda-godain kita biar berpisah gitu kalau sudah menikah. Makanya jangan ikut-ikutan setan. Cobalah sahabat Indri untuk terus konsisten untuk bisa menyelesaikan masalah ini bersama pasangan Anda ya. Bunda doakan.